Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan coba bahas hasil dari Persipura Jayapura menghadapi Persiku Kudus di pekan terakhir Championship atau Pegadaian Liga 2 2025-2026. Kemenangan dari Persiku Kudus dengan skor 2-0 belum bisa mengantarkan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi secara otomatis. Karena di pertandingan yang bersamaan PSS Slemannya menang dari PSIS Semarang dengan skor telak 3-0. Dan sebelum kita ke pembahasan soal Persipura dan juga Persiku, kita ucapkan dulu selamat untuk Super Elang Jawa PSS Sleman yang berhasil memuncaki klasemen grup timur di akhir dari pertandingan reguler Championship musim ini. Dan dengan demikian PSS Sleman berhasil lolos otomatis ke Super League untuk musim depan. Luar biasa bagaimana penampilan dari PSS Sleman di musim ini sampai mereka mendapatkan tiket otomatis dan kita kasih selamat serta memang layak PSS Sleman berada di kasta tertinggi. Dan teman-teman Persipura Jayapura dengan kemenangan menghadapi Persiku Kudus mengakhiri musim reguler di grup timur dengan finish di peringkat kedua 56 poin sama dengan PSS, tapi Persipura kalah head to head. Jadi Persipura Jayapura harus memastikan tiket menuju ke Super League nanti melalui pertarungan laga hidup mati, pertandingan yang mungkin bisa dianggap sebagai final yakni menghadapi Adiaksa. Kalau tidak salah antara tanggal 8 atau 9 Mei ya, nanti untuk update terbaru jadwalnya saya informasikan lagi gitu. Pokoknya antara tanggal 8 atau 9 Mei lah pertandingan antara Persipura menghadapi Adiaksa. Di laga menghadapi Adiaksa nanti di playoff promosi Persipura akan bermain di kandang. Ini membuka keuntungan yang besar bagi Mutiara Hitam dan mungkin saja ini juga akan memecahkan rekor kembali jumlah penonton ya, setelah tadi di laga menghadapi Persiku itu ada 32.000 lebih penonton yang menyaksikan pertandingan Persipura di pekan ke-27. Menghadapi Persiku Kudus tadi Persipura memang secara skor unggul 2-0, tapi kalau secara permainan ini cukup berbahaya kalau lawan yang dihadapinya nanti adalah Adiaksa. Karena dalam pertandingan tadi kita melihat bagaimana Persipura Jayapura ini banyak sekali kecolongan di area pertahanan ya. Mungkin karena memang pemain bertahannya tidak seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena di pertandingan tadi kan ada duet baru Kakak Tipa dan juga Sukandar Kansa yang masuk menggantikan Arthur Vieira. Jadi mungkin belum solid aja gitu ya. Apalagi Kakak Tipa dengan usia yang sudah tidak muda dan tadi tidak kebobolan juga kita harus apresiasi sebenarnya luar biasa penampilan dari Justinus Pae. Kemudian yang mungkin kita berikan apa ya apresiasi kepada pemilihan pemain dari Coach RD ini tadi kan menghadapi Persiku Kudus dalam pertandingan yang memang sudah aman bagi Persipura untuk mendapatkan minimal peringkat kedua, itu Coach RD tidak mengambil resiko yang besar ya, karena juga mungkin Coach RD sudah menghitung bagaimana penampilan dari PSS Sleman yang PSS Sleman juga punya peluang yang besar untuk menang. Jadi Persipura juga kalau menang tetap akan di peringkat kedua. Jadi Coach RD tetap bermain dengan hati-hati tadi. Para pemainnya juga terjaga, tidak ada yang cedera kecuali Arthur Piera di babak pertama ya. Dan itu pun langsung diganti oleh Coach RD. Jadi Coach RD benar-benar memanage para pemainnya, melindungi para pemainnya untuk bisa tampil secara maksimal di pertandingan menghadapi Adiaksa. Jadi di pertandingan menghadapi Persiku tadi kita mungkin melihat para pemain Persipura ini lebih hati-hati ya, karena memang akan ada laga, akan ada partai yang paling besar, partai yang paling menentukan, laga hidup mati, ya ini nanti menghadapi Adiaksa. Dan di pertandingan tadi memang Coach RD luar biasa, cerdas sekali bagaimana untuk memanage para pemainnya, termasuk mengistirahatkan Arthur Vieira yang tadi sedikit cedera tapi tidak dipaksakan oleh Coach RD dan langsung diganti oleh Sukandar Karsai. Dan ini membuat Arthur Vieira semoga bisa sembuh, bisa segera pulih dan nanti main lawan Adiaksa. Kemudian juga tadi tidak ada Alex Dusai, kemudian di depan juga ada beberapa pemain yang diistirahatkan. Dan di laga ini memang kalau kita berbicara peluang juga banyak, tapi lagi-lagi ini banyak sekali peluang yang terbuang. Belum efektif sepenuhnya permainan dari Persipura. Ya mungkin itu yang harus dijaga oleh harus dievaluasi oleh Persipura di pertandingan berikutnya ya, karena
tentu lawan Adiaksa ini bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Secara performa juga luar biasa Adiaksa yang terus bertengger di papan atas grup barat di musim ini dengan diisi oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Makan Konate, Dedi Hartono, dan striker asing mereka Adilson Silva. Itu kan pemain-pemain yang punya kualitas, pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Jadi itulah pemain-pemain yang nantinya akan merepotkan pertahanan dari Mutiara Hitam. Tapi saya rasa sih ini Persipura Jayapura akan memenangkan pertandingan ini, apalagi mereka main di kandang, dan saya rasa para pemain akan bekerja keras, para pemain akan termotivasi dengan nanti banyaknya supporter yang mungkin melebihi dari laga tadi. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti menghadapi Adiaksa ini dukungannya harus lebih banyak lagi, doanya harus lebih kencang lagi, dan tentu saja bagi teman-teman yang punya kesempatan untuk nonton langsung di Lukas NMB, jangan lupa untuk nonton ya, karena ini bakal seru sekali nanti pertandingannya. Dan inilah mungkin yang dinamakan dengan puncak deg-degan gitu ya. Kenapa? Karena hanya ada satu pertandingan teman-teman. Jadi single match ini ya untuk playoff promosi. Jadi ketika nanti laga Persipura menghadapi Adiaksa di Lukas NMB, misal itu berakhir dengan skor 0-0 selama waktu normal, itu akan dilanjutkan ke babak extra time dan adu penalti. Karena memang single match, jadi hanya satu pertandingan. Satu pertandingan yang menentukan apakah Persipura bisa lolos atau tidak ke Super League, dan itu berasa final. Jadi deg-degannya itu akan dapat, jadi pertandingannya akan menarik teman-teman ya. Dan mungkin kita juga nanti live reaction lagi seperti tadi, luar biasa. Ini juga gue belum ganti baju ya dari tadi live reaction, dan luar biasa tadi penontonnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah komen dan sudah subscribe. Nah teman-teman, Persipura Jayapura menghadapi Adiaksa, sekali lagi kita belum tahu pasti ini tanggal 8 atau tanggal 9, tapi kayaknya tanggal 8 deh, soalnya tanggal 9-nya final ya. Saya belum dapat informasi yang pastinya. Nah untuk Championship Pegadaian 2025-2026 berarti di pekan ke-27 ini adalah pertandingan terakhir di babak reguler, jadi sudah tidak ada lagi pertandingan, tinggal nanti di musim berikutnya lagi. Nah teman-teman, ada beberapa hal lagi mungkin ya yang harus di evaluasi dari pertandingan tadi Persipura ya. Selain tadi kita melihat bagaimana di depan banyak peluang, di belakang ada beberapa celah meskipun pemain-pemainnya memang tidak menurunkan pemain-pemain yang bisa dibilang pemain utama lah. Tapi ada juga nih yang penting, yaitu bola mati. Jadi tadi itu Persiku Kudus menghadapi Persiku Kudus, banyak sekali kesempatan Persipura dari set piece bola mati, terutama dari corner kick. Nah mungkin ini semoga bisa menjadi catatan dan bahan evaluasi di pertandingan Adiaksa nanti ya, untuk bisa memanfaatkan bola mati agar bisa menjadi peluang yang bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Nah mungkin itu ya teman-teman dari apa yang kita lihat dari pertandingan tadi. Ini hanya sekadar ulasan, jadi harapan besarnya ya semoga apa yang kita ulas dan kita anggap ini adalah kurang, semoga bisa dimaksimalkan di pertandingan berikutnya, bisa dievaluasi dan bisa menjadi dan bisa tampil lebih baik lagi dari pertandingan menghadapi Persiku Kudus. Karena lawannya sekali lagi Adiaksa, tim yang kuatnya itu benar-benar kuat. Adiaksa dan Garuda Yaksa itu sama-sama kuat karena punya pemain-pemain yang kualitasnya sangat bagus, dan Persipura Jayapura harus benar-benar hati-hati, apalagi Persipura Jayapura kan bertemu Adiaksa itu kalau tidak salah hanya di uji coba ya, jadi belum pernah bertemu dengan Adiaksa di pertandingan resmi kalau nggak salah. Jadi ini belum ada pengalaman bagi Persipura menghadapi Adiaksa, ini yang harus diwaspadai juga. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Nanti kita update lagi untuk informasi berikutnya seputar Liga 2, dan berarti sekarang kita khususkan untuk berita-berita dan informasi seputar Persipura. Kalau bagi Persipura ini benar-benar laga hidup mati, harus dimenangkan, dan ini adalah perjuangan terakhir nanti menghadapi Adiaksa. Dukung terus teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk ikutin terus perkembangan dari Mitra Sepak Bola, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, serta like videonya agar tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.